penyakit. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alayka ya manbal ulum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warzuqni fahman qawi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-ma'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darin amin. Wa qala Allah ta'ala wa iz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi ila akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kemudian ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin, wa zkur, itu lagi lah. Jadi ayat 261 lagi. 260 maksudnya, 260. Wazkur, dan ingatlah izqala Ibrahimu, ketika Nabi Ibrahim berkata nih. Kata Nabi Ibrahim, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Rabb, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau pian menghidupkan orang mati. Nah, di dalam tafsir Sawi ini dikatakan sebab permintaan Nabi Ibrahim nih, yaitu sababus salah Ibrahim. Jadi sebab permintaan Nabi Ibrahim demikian itu, waktu itu beliau sedang lewat di Sahil Tobaria, yaitu di Sahil Tobari. Di ibarat kita anggaplah di pantai Tobari ini, Tobarian. Lalu beliau mendapatkan jifata insanin. Beliau mendapatkan jifah insan, ini bangkai manusia. Ada yang mengatakan himar. Lalu falamma ra'ahu wajada siba wa tuyur wa samak ta'kulu minha. Manakala ia lihat akan dia, lalu Nabi Ibrahim mendapatkan itu ada binatang buas, burung dan ikan memakan daripadanya, memakan bangkai yang beliau dapati tadi. Nah, mulai saat itu fastaqat nafsuhu ila ru'yati jam'illahi ta'ala laha. Lalu kepingin merasa rindu nih oleh dirinya untuk melihat bagaimana Allah mengumpulkan baginya. Faqala, lalu beliau mengatakan a'lamu annallaha qadirun ala jam'iha walakin ahabbu an ara zalik uhibbu an ara zalik walakin uhibbu an ara zalik. Lalu aku meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu kuasa untuk mengumpulkan semua itu yang sudah hancur ibarat dimakan binatang tuh. Nah, ada yang dimakan binatang buas, ada yang ikan, ada yang burung. Itu kalau Allah Ta'ala kumpulkan, satukan lagi itu Allah kuasa mampu demikian. Dan aku yakin, kata Nabi Ibrahim, tetapi aku suka melihat langsung yang demikian itu. Nah, itulah ada yang mengatakan demikian. Nah, kemudian ada sebab juga yang lain, ada yang mengatakan adapun ini sebab yang pertama nih lah, pendapat yang pertama. Ada kil yang mengatakan adapun sebab permintaan Nabi Ibrahim itu adalah ketika waktu Nabi Ibrahim kan ada berhujjah, ayat sebelumnya itu kan berdebat dengan Raja Namrus. Yang waktu itu kata Nabi Ibrahim, qala rabbiyallazi yuhyi wa yumit. Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Jadi kata Namrus, ana uhyi wa umit. Aku bisa juga menghidupkan dan mematikan. Dan akhirnya Raja Namrus memanggil dua orang laki-laki, yang satu dibunuh, satu dimaafkan. Lalu kata Nabi Ibrahim, faqala lahu Ibrahim, laisa hadza ihya. Itu bukan menghidup namanya, kata Nabi Ibrahim. Fa innal ihya idkhalur ruh fil jism wa takmihu biha. Yang namanya menghidupkan itu adalah memasukkan roh di jasad. Ini kada di satu dibunuh, satu dimaafkan. Lalu kata Namrus, "Awarabbuka yaf'alu zalik?" Apakah Rabbmu memperbuat demikian itu? Faqala Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, "Nam ya." Nah, lalu faqala lahu, kata Raja Namrus, "Hal ayan tahu? Apakah kamu lihat langsung akan dia?" Nah, akhirnya Nabi Ibrahim pun memindah daripada hujahnya yang lain. Fantaqala li hujjatin ukhra wa hiya fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Nah, di ayat seterusnya itulah. Nah, dari ketika itulah fa inda zalik tasawukun lil muayyanah li taqawi hujjatihi ala qaumi idza sa'aluhu anil muayyanah wa qala rabbi ala ayah.
Ya, ketika itulah Nabi Ibrahim pun rindu nih, ingin melihat langsung supaya memperkuat hujah kepada kaumnya. Kan dia tanya, "Pian minta langsung dah. Allah Ta'ala menghidupkan demikian memasukkan ruh." Nah kan karena tidak melihat langsung kan, akhirnya Nabi Ibrahim itu memalingkan hujah itu di ayat bahwasanya Allah Ta'ala, Tuhanku ini, ya'ti bisyamsi minal masyriq, menerbitkan matahari dari timur, fa'ti biha minal maghrib. Ayat sudah kita baca. Nah, itulah di antara sebab Nabi Ibrahim meminta kepada Allah nih, minta perhatian bagaimana ya Allah pian menghidupkan orang mati. Qala ta'ala lahu, lalu Allah Ta'ala berfirman, awalam tu'min, apakah engkau tidak beriman? Bi qudrati alal ihya, dengan kudratku atas menghidupkan nih. Kada berimankah? Kata Allah Ta'ala nih. Sa'alahu ma'ilmihi bi imanihi bizalika. Dia meminta akan dia itu beserta ilmunya, beserta pengetahuannya bi imanihi. Ia bertanya nih, Allah Ta'ala nih, bertanya maksudnya. Sa'alahu ma'ilmihi. Allah Ta'ala bertanya akan dia beserta mengetahuinya Allah Ta'ala bi imanihi dengan imannya. Jadi Allah Ta'ala bertanya kan, awalam tu'min. Allah Ta'ala mengetahui bagaimana kadar imannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang luar biasa nih. Nah. Itu bizalika diuji bahu supaya ia menjawab akan dia bimasa'ala dengan apa yang ia pinta. Lalu faya'lama sami'una ghardahu, akhirnya para pendengar itu mengetahui akan tujuannya. Lalu kata Nabi Ibrahim, qala bala amantu. Nah kata Nabi Ibrahim, bala, inggih, iya amantu, saya beriman. Aku beriman kata Nabi Ibrahim. Walakin sa'altuka, tetapi aku memintakan engkau lihat ma'inna ayyaskunu qalbi, supaya tenang, tentram hatiku bil muayyanati al-matmumati ilal istidlali, yaitu dengan kesaksian melihat langsung al-matmumah yang digabungkan ilal istidlal kepada pengambilan dalil. Jadi supaya tambah mantap nih lah, supaya lebih mantap lagi kan dengan melihat langsung nih. Dan itu tidak masalah ya lah. Bukan berarti menurunkan kadar keimanan dengan tidak melihat langsung lalu kurang iman, tidak. Itu lebih memantapkan hati. Ya sebagaimana Nabi Musa itu kan ingin melihat Allah Ta'ala, padahal kita tahu Nabi Musa bagaimana kadar imannya kepada Allah Ta'ala yang luar biasa. Kan lalu minta aja nih ingin melihat Allah Ta'ala, bukan tidak percaya dengan Allah Ta'ala, tidak. Ya, nah, kita meyakini para nabi itu imannya luar biasa ya lah. Ini kan itu supaya untuk lebih mantap. Sebagaimana kita juga ingin ke Baitullah Al-Haram, kita yakin di situ Ka'bah. Kita yakin ya lah di situ ada kubur Nabi di Madinah. Tapi kita terkadang ingin melihat langsung begitu tuh. Ingin melihat langsung bagaimana Ka'bah, ingin melihat langsung bagaimana kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara iman, kita hakul yakin, bukan lagi ilmu yakin, sudah hakul yakin kita lah bahwa di situ ada Ka'bah, di situ di Makkah itu ada Ka'bah, di situ ada kubur Nabi di Madinah. Tapi kita ingin melihat langsung. Nah begitu juga, ya, maka itu tidak masalah. Begitu juga Nabi Ibrahim sangat meyakini bagaimana Allah Ta'ala kuasa menghidupkan orang yang mati. Tetapi tadi ingin melihat langsung itu supaya lebih memantapkan qalbi dan lebih memantapkan lah intinya. Dan tentunya tadi untuk istidlal tadi lah. Dan itu tadi makanya bil muayyanah lalu digabungkan pada pengambilan dalil untuk berhujjah. Kan Nabi Ibrahim tadi kan ditanya oleh Namrus, engkau melihat langsung kah? Nah itu kan tadi kan kata Namrus. Jadi untuk memperkuat pengambilan dalil. Qala, lalu kata Allah Ta'ala berfirman, fakhudh arba'atam minat tayri fasruhunna ilaika, ambillah 4 daripada burung. Ambil nih 4 daripada burung. Tayr itu masih jamak ya lah. Kan jamaknya tuyur dengan tayr. Itu jamak. Kalau ta'ir itu mufradnya. Jadi kata guru kami, jadi ta'irun itu ternyata masih jamak ternyata. Kalau yang mufradnya ta'irun. Tapi jangan pakai tak marbutah lah. Kalau tak marbutah maknanya nanti pesawat. Ta'irah kan pesawat. Ya lah. Beda sedikit ya. Jangan ditambahi tak marbutah. Ta'ir. Jadi ta'irun.
Makanya arba'ah minat tair. Arba'ah minat tair. Biasanya habis bilangan 3 sampai 10 kan pakai jamak biasanya. Qala fakhuz arba'atan minat tair. Maka ambillah 4 daripada burung. Fasurhunna ilaika. Maka jinakan olehmu ilaika kepada engkau. Maka jinakan burung-burungnya 4 tadi ilaika kepada engkau. Bikasir sadi wa dhammiha. Dengan karasat dan dhammahnya. Jadi boleh dibaca fasirhunna atau fasurhunna. Ay maknanya amilhunna ilaika. Dan jinakan olehmu ilaika kepada engkau. Waqat ta'hunna dan potong-potong olehmu yang tadi ini apa? Hunna 4 burung tadi. Wakhlut lahmahunna warisahunna dan campurkan olehmu akan dagingnya dan bulu-bulunya. Jadi begitu. Jadi setelah jinak kemudian disembelih mungkinlah dipotong-potong lalu dicampur aduk nih dagingnya dan bulu-bulunya. Nah, kemudian summaj'al ala kulli jabalin, kemudian letakkanlah atas setiap gunung min jibali ardika, yaitu daripada gunung tanahmu bumi, artinya yang ada gunung di sekitar engkau ini. Ada yang mengatakan di apa gunung di sekitar Nabi Ibrahim itu yaitu ada 4, ada mengatakan 4, ada mengatakan 7. Itu letakkan di gunung-gunung yang ada di sekitar engkau ini. Minhunna darinya tadi dari 4 burung tadi, juz'an ya, potongan-potongannya tadi juzuk-juzuknya nih. Jadi letakkan di gunung yang ada di sekitar engkau. Summad'uhunna ilaika, kemudian panggil olehmu 4 burung tadi kepada engkau. Ya'ti naka sa'ya ay sari'an, ia akan datang kepada engkau itu sari'an cepat, sari'an cepat. Wa'adam annallaha azizun, ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala aziz, la yu'jizu syai'un, tidak melemahkan akan sesuatu, hakim, lagi bijaksana fi sunihi pada perbuatannya. Fa'akhaza tawusan, jadi Nabi Ibrahim itu mengambil tawus, burung merah, wa nasran, burung elang, wa ghuraban gagak, wa dikan dan dik, ayam jantan. Jadi yang Nabi ambil itu adalah burung merah, burung elang, gagak dan dik. Wa fa'ala bihinna, dan Nabi Ibrahim memperbuat dengan mereka tadi, ma zukira apa yang sudah disebutkan, wa amsaka ru'sahunna indahu, dan Nabi Ibrahim memegang kepalanya indahu di sisinya. Wadahunna, dan Nabi Ibrahim memanggil 4 burung tadi, fatayaratil ajza ila ba'diha, sehingga berterbanganlah juzuk-juzuknya sudah dipotong-potong tadilah yang diletakkan di gunung-gunung tadi, maka berterbangan juzuk-juzuknya ila ba'diha kepada sebahagiannya, hatta takamalat summa akbalat ila ru'usiha, sehingga sempurna kemudian lalu menghadap juzuk-juzuk tadi kepada kepalanya. Masyaallah. Jadi melihat langsung ya. Nah, ada mengatakan kenapa 4 burung itu yang diambil. Jadi ada hikmah. Al-hikmatu fi ikhtiyari hadhihi tuyur al-arba'ah. Itu ada penyerupaan dengan manusia ya. Jadi hikmah lalu memilih 4 burung tersebut nih. Nah, ini ada penyerupaan dengan manusia karena fa inna fit tawus al-khuyala wal ujubi. Al-ujub. Fa inna fit tawus al-khuyala wal ujuba. Karena tawus itu ada khuyala. Jadi ada sifat sombongnya di situ dan membanggakan diri. Tawus kan merak ya lah, burung merak ini. Dengan keindahan bulunya, lalu menyombongkan diri, lalu merasa bangga dengan diri. Sedangkan pada elang, itu syahwatul akli wa syurbi, yaitu ada syahwat makan dan minum. Wa fil ghurab al-hirs, sedangkan ghurab ini adalah al-hirs, yakni tamak, ada sifat rakus, tamak ya. Wa fil dik, itu syahwat an-nikah, yakni ada syahwat nikah. Wa zalika kullu fil insan, dan semua itu ada pada manusia. Itu dalam tafsir Sawi, semua itu ada pada manusia. Nah, itulah tentang Allah Ta'ala menghidupkan yang sudah mati inilah, dan Nabi Ibrahim pun melihat secara langsung akan kuasa Allah SWT. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ay sifatu nafaqatin. Nah, ini adalah sifat nafkah. Jadi nafkah, membelanjakan harta di jalan Allah. Perumpamaan orang-orang membelanjakan harta mereka fi sabilillah
pada jalan Allah, ayat taatihi pada ketaatannya, kama salihabbah seperti seumpama habbah biji, ambatat sabasana bila fi kulli sumratin mi'atu habbah, yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai itu bisa 100 biji. Dia perumpamannya 1 biji lalu menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai itu 100 biji. Fakadzalika nafaqatuhum, demikian juga nafkah mereka, tudha'afu li sab'i mi'ati dhifin, dilipat gandakan sampai 700 lipat gandaan. Jadi lipat gandaan itu bisa sampai 700, bahkan lebih dari itu kan. Wallahu yudha'ifu aksar min zalik. Allah Ta'ala melipat gandakan lebih daripada demikian itu. Liman yasha, bagi yang ia kehendaki. Wallahu wasun fadluhu alim. Allah Ta'ala maha luas karunia-Nya, alim, dan lagi mengetahui biman yastahiqul mudha'afah, dengan orang yang berhak untuk dilipat gandakan. Makanya paling kurang Allah Ta'ala melipat gandakan kan 10. Jadi 10, kemudian bisa menjadi 70, bisa kepada 700, dan pada selain demikian itu tanpa ada akhirnya. Jadi 10, ini tergantung bagaimana niat kita, ya, kebersihan hati kita juga. Ya, kalau kita menafkahkan harta bisa dibuat Allah Ta'ala 10, kemudian 70, kemudian 700, dan selain demikian itu. Dan tentunya Allah Ta'ala Maha Kuasa yang demikian, ya, untuk menambah-nambah daripada melipat gandakan daripada harta kita. Baik nilainya bisa bertambah, atau memang keberkahannya. Bisa juga kan keberkahannya. Jadi bisa nilainya atau dengan keberkahannya. Makanya tidak usah aja kita hitung matematika. Ibarat kalau 100.000, berarti kena datangnya bisa 1 juta. Kalau kita menafkahkan, ya bisa jadi juga, tetapi bukan itu motivasinya. Karena keberkahan itu kan bisa aja pertambahan nilai atau pertambahan daripada keberkahan. Ya. Tentu keberkahan itu yang kita harap. Karena segi mata-mata nilai, tapi keberkahannya itu. Kedengaran masih suaranya lah. Ini hujan di tempat kami. Nggih, bersih masih aja jelas dulu. saja lah. Bersih, nggih, jelas. Oh, gitu. Biasanya hujan. Nggih. Itu tadilah, ini untuk mudahnya kita menjadi hamba Allah yang senang membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, dan kemudian orang-orang yang menafkahkan harta mereka pada jalan Allah, yakni di jalan ketaatannya. Summa la yusbuna ma anfaqu manna, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang mereka nafkahkan itu manan, yaitu menyebut kebaikan, alal munfiq, alai, atas orang yang menafkahkan atasnya, biqaulihim, dengan ucapan mereka, masalan seumpamanya, qad ahsantu ilaih wa jabartu halahu, sungguh aku telah berbaik kepadanya dan aku telah menutupi keperluannya. Itu menyebut-nyebut kebaikan itu jangan sampai ya lah kita menyebut-nyebut daripada kebaikan yang sudah kita berikan. Karena kalau bukan aku jar yang membangun masjid ini, kada terbangun tupang jar. Dan kayak itu jar, kalau bukan aku yang memulakan rumahnya, kada bisa rumah. Itu namanya menyebut-nyebut kebaikan, itu bisa rusak nanti. Dan itu tidak dibenarkan, dan itu bahkan diharamkan. Jadi diharamkan kalau kita menyebut kebaikan yang sudah pernah kita berikan. Oleh itu bisa menggugurkan. Kecuali ada 3 yang diperbolehkan. Ada 3, yaitu orang tua kepada bapaknya, guru kepada muridnya, dan petuanan kepada hamba sahayanya. 3 itu aja yang boleh. Jadi kalau orang tua mengucapkan, kalau bukan aku yang nyolahkan ikam, nak ajar. Kalau berhasil kan pian ini, misalnya gitu. Nah, itu kalau orang tua kada masalah. Kalau bukan aku yang mengongkosi pian sekolah, kada kawat. Ini anak yang seperti ini sukses misalnya. Itu kalau orang tua kada masalah menyebut kebaikan kepada di depan anaknya. Atau murid atau guru kepada muridnya. Kalau bukan aku mengajar engkau, ya bisa pang pian ini baca kitab misalnya. Jadi ada murid misalnya anak menyombongkan diri di hadapan gurunya. Jadi gurunya berucap, kalau bukan aku mendidik engkau dulu terbahari, kada bisa kayak ini kan, kada bisa baca Al-Quran dan seterusnya. Maka itu tidak masalah. Jadi seorang guru kepada
kepada muridnya tidak masalah. Tapi kalau kepada orang lain tidak boleh kita. Kalau kita bisa membantu tetangga kita, lalu kita berucap, kalau bukan aku membantu pian, bisa ini pian, itu tidak boleh. Bahkan itu haram hukumnya dan bisa merusak daripada kebaikan kita. Kecuali tadi 3 yang boleh tadi. Orang tua kepada anak, guru kepada murid, dan ketuhanan kepada hamba sahaya. Wala azan, dan tidak juga menyakiti perasaan. Lahu baginya bizikri zalika ila man la yuhibbu wuqufahu alaihi wa nahwihi. Yaitu dengan menyebut demikian itu kepada orang tidak suka mengetahui atasnya dan seumpamanya. Atau menyakiti sambil disinggung-singgung perasaannya, itu juga tidak diperbolehkan. Lahum ajruhum, bagi mereka pahala mereka. Jadi kalau orang yang menafkahkan harta tapi tidak sambil menguya-nguya menyebut kebaikan dan tidak menyinggung perasaan, maka mereka akan mendapatkan pahala, yaitu sawabu infakihim, yakni pahala nafkah mereka. Inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa kekhawatiran atas mereka dan tidak juga mereka itu yahzanun. Makanya kalau kita ada gundah gulana nih, kan ini ada satu amalan kalau kita gundah gulana, perasaan kita tidak tenang, tidak nyaman, bawa berimpak pada jalan Allah. Insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan kita ketenangan dan ketentraman. Ini sudah ayatnya itu, berarti jangan sampai kita tidak menyebut kebaikan kita berikan, ini sudah lahum ajrun inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah akan memberikan pahala dan Allah dan tidak wala khaufun, dan tidak ada rasa khauf atas mereka, dan mereka tidak bersuka cita, tidak bersedih di akhirat, di negeri akhirat. Jadi banyak kita impak, bersedekah. Nah, kemudian qaulun ma'rufun. Kalau kita baca kisah para sahabat, bagaimana mereka itu menafkah harta yang luar biasa. Utsman bin Affan itu sampai 1.000 onta beliau nafkahkan kepada Rasulullah untuk jalan Allah, 1.000 dinar beliau berikan kepada Rasulullah. Kemudian demikian juga Abdurrahman bin Auf, itu 4.000 dirham beliau berikan untuk Rasulullah SAW untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian sahabat yang lain. Qaulun ma'rufun ay kalamun hasan wa raddun 'ala sa'il jamil. Kalam yang baik dan menolak atas yang meminta dengan cara yang lembut, dengan cara yang jamil, yang bagus. Wa maghfiratun lahu fil ilhaihi, dan maghfirah, memaafkan baginya pada desakannya. Jadi ada orang yang mendesak anak meminta nih, tapi kayak dipaksa-paksa nih lah, tapi kita memaafkan. Maka itu khairun min sadaqatin yasbauha adza. Nah, itu lebih baik daripada sedekah yang mengikuti akannya, tapi adza menyakiti perasaan. Bil manni wa ta'yirin lahu bisu'al, yaitu dengan menyebut kebaikan dan mengaibkan baginya dengan soal, dengan permintaan tadi. Jadi baik dengan kalam yang baik, kalam yang perkataan yang baik, daripada kita bersedekah memberi tetapi sambil menyebut kebaikan, rusak juga. Yang lebih bagus itu adalah kita berbuat baik sambil mengucapkan kalimat yang baik. Misalnya kita berikan, ini ulun beri pian, mudahan ini berkah, kemudian bermanfaat untuk pian. Nah, itu lebih baik. Ya, karena ada berbuat baik beserta dengan ucapan. Tapi kalau kita tidak bisa berbuat baik, minimal dengan ucapan, didoakanlah. Misalnya orang meminta, mohon maaf, hari ini ulun tidak bisa, tapi mudahan pian dapat rezeki yang halal, baik, seterusnya. Didoakan. Wallahu ghaniyun an sadaqatil ibad. Allah Ta'ala maha kaya daripada sedekahnya hamba. Halim. Artinya Allah sebenarnya tidak berhajat dengan sedekahnya hamba. Ya. Justru itu adalah untuk kembali kepada kita tentunya. Kembali kepada kita. Halimun bitakhiril uqubah. Allah itu halim. Itu dengan menunda ukubah anil manni wal mu'zi. Itu menunda orang siksaan kepada orang yang menyebut kebaikan dan menyakiti perasaan. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan sedekah kamu,
ujuraha, akan pahalanya nih, jangan sampai dibatalkan. Dengan apa membatalkannya? Bil manni, yaitu dengan menyebut-nyebut tadi, wal adza dan menyakiti. Ibtalan, yaitu membatalkan. Al-qadar membatalkan pahalanya itu. Itu bisa rusak kalau kita menyebut kebaikan yang sudah kita berikan atau menyinggung-nyinggung perasaan, menyakiti, itu bisa rusak nanti. Padahal sekali lagi Allah Ta'ala tadi sudah Allah Ta'ala sampaikan wallahu ghaniyun halim. Allah Ta'ala itu maha ghaniyun, itu maha kaya, tidak berhajat kepada sedekah hambanya tadi. Justru kita lah yang berhajat itu, karena untuk kebaikan untuk kita ya. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, ya tentunya kebaikan itu adalah untuk diri kita juga. Kallazi yunfiqu malu ri'an nas, ai ka ibtali nafaqatil ladzi yunfiqu malu ri'an nas. Seperti orang yang membatalkan nafkahnya yang yunfiqu malahu, menafkahkan hartanya ri'an nas, karena riya kepada manusia, ai muraiyan, minta diperlihatkan lahum bagi mereka. Dan kalau riya kan rusak juga nih. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir wa huwa al munafiq, dan tidak beriman dengan Allah dan hari akhir, yaitu orang munafik. Itu seperti orang-orang yang menafkahkan hartanya tapi karena riya kepada manusia dan tidak beriman dengan Allah dan hari akhir. Nah, itu rusak ialah pahala sedekahnya. Kalau munafik ini kan ada dua ya, ada munafik amal, ada munafik agama. Kalau munafik amal itu maksudnya kalau dia bersedekah itu bukan karena Allah dan dia muslim. Misalnya kalau dia bersedekah atau dia sholat atau dia puasa atau melakukan kebaikan, tapi bukan karena Allah, itu munafik amal namanya. Dia tetap terhukum muslim. Nah, adapun munafik agama ini yang berbahaya ya. Dia hanya menampakkan Islam namun menyembunyikan kekufuran. Itu yang berbahaya. Munafik agama itu menampakkan Islam tapi kekufurannya itu disembunyikan. Sehingga dia tidak senang dengan agama Allah Ta'ala. Karena pada dasarnya dia itu adalah ingkar. Itu bahaya kalau munafik agama. Munafik amal aja sudah dicela, apalagi munafik agama lah makin. Famasaluhu kamasalu safwanin ay hajarin amlas. Maka perumpamannya adalah seumpama safwan, yakni batu yang licin. Safwanin ay hajarin amlasa, batu yang licin. Alaihi turabun, di atasnya itu ada debu. Ada tanah, ada debu, di atas batu itu ada debu. Fa'asabahu wabilun ay matarun syadidun. Maka menimpa akan dia oleh hujan yang lebat, matarun syadid. Akhirnya apa? Fatara kalau salda, tinggallah batu itu menjadi licin, salban amlas. Jadi keras, licin ya. La syai' alaih. Tidak ada sesuatu atasnya. Ya, habis sudah. Jadi tidak ada bekasnya lagi itu maksudnya itu. Nah. Tidak ada bekas sama sekali. Berarti habis lalu Masya Allah. Jadi kalau kita menafkahkan harta, tapi sambil menyebut kebaikan, Masya Allah. Habis lalu pahalanya rusak. Nah, jadi kita jaga, maka menjaga amal itu yang berat kadang-kadang. Mudah-mudahan amal kita dijaga oleh Allah. La yakbiruna istinaf ya. Dibayani nuslil munafik al-munfik ria'an nas wa jamid dhamir bi'tibari ma'nan lazi. Itu kalimat baru istinaf. La yakbiruna, tidak mereka tahu kuasa. Itu istinaf. Itu untuk menerangkan perempuan orang munafik yang menafkahkan harta karena riya manusia dan mengumpulkan dhamir itu dengan memandang makna al-lazi. Ala syai'in mimma kasabu, atas sesuatu dari apa yang mereka usahakan. Ay amilu, apa yang mereka kerjakan. Jadi mereka tidak kuasa atas sesuatu daripada apa yang mereka usahakan. Maksudnya apa? Ay la yajiduna law sawaban fil akhirah. Tidaklah mereka itu mendapatkan baginya pahala di negeri akhirat. Kama la yujadu ala safwan syai'un minat turab. Sebagaimana tidak didapati di batu yang licin tadi sesuatu daripada debu allazi kana alai, yang ada di atasnya tadi, li zahabil matarilahu, karena sudah menghilangkan hujan baginya, karena hujan telah menghilangkan debu tadi habis. Maka itu juga pahala itu akhirnya rusak dengan menyebut kebaikan tadi, dan tidak kuasa kita apa yang atas sesuatu, artinya tidak mendapatkan pahala sama sekali, rusak. Nah, jadi oleh karena itu kita jaga pahala dari apa yang kita perbuat ini.
Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak beri petunjuk kepada kaum yang kafir. Nah, kemudian karena sudah jam 21.35 lah, karena biasa kita jam 21.30, insya Allah nanti akan datang. Kalau di Al-Quran itu kan berarti kita cuma dapat satu halaman berarti. Al-Quran yang dicetak 10 lembar dan satu juznya. Itu satu halaman. Karena halaman berikutnya itu wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum. Gitu aja mungkin lah yang dapat sampaikan. Wallahu a'lam. Itu aja yang dapat sampaikan. Dan ada barokahnya, dan Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufik hidayah dan istiqomah serta husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan ulun minta ampun, minta maaf andai ada kesalahan kehidupan dari awal sampai akhir. Minta ampun, minta maaf, dan bila salah bujurkan aja. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ikhlas. Allahumma inna nas'aluka at-taubah wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah husnul khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah la quwwata illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran guru.